Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertemuan di malam hari. Siapa kamu? Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang berpakaian hitam itu mengangkat bahunya tanpa daya. Setelah sedikit hening, suara tua perlahan terdengar, aku yakin kamu telah melihatku di rumah Xiao Klan? Dengan ringan mengguncang kaki putih saljunya, Sun Er melihat sekeliling. Dia dengan seenaknya bertanya dengan suara lembut, mengapa kamu pergi ke klan Jialai? Saya dipercayakan oleh seseorang untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dipercayakan oleh seseorang? Sun Er buru-buru bertanya, meni ipitikan matanya. Oh, ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, tapi aku ingin tahu. Dengan senyum tipis di wajah cantiknya, Sun Er melompat ke depan. Tubuhnya seperti melayang di udara. Di jarinya, api emas pucat spiral dengan ujung runcing dengan cepat terbentuk. Hehe, gadis kecil, aku tahu kamu sangat kuat sekarang tapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Sun Er mengerutkan alisnya tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api emas yang berputar terus muncul. Melihat Sun Er menolak untuk menyerah, kedua pria berjubah hitam itu sakit kepala. Menghela nafas sekali lagi, Yao Lao berkata tanpa daya, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika saya tidak sengaja menyakiti Anda, orang itu akan patah hati. Baiklah. Aku takut padamu hari ini, ada seseorang yang bodoh yang memanfaatkan seorang gadis yang sangat dihormati oleh pria lain. Orang lain ini kebetulan mengenal saya jadi saya diminta untuk melakukan beberapa tugas. Oh, apa menurutmu mudah bagi orang tua sepertiku untuk lari kemana-mana di tengah malam? Bulu mata panjang Sun Er berkedip ringan, wajahnya yang indah berangsur-angsur memerah. Dia membalik tangannya dan bilah api perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam itu, dia berkata dengan senyum lebar, oh seperti yang diharapkan. Tuan tua dan Xiao Yan Gege memiliki hubungan. Heh, betapa cepatnya perubahan caramu memanggilku. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Aku khawatir kamu sudah menebak hubunganku dengan Xiao Yan sejak lama. Dulu, itu hanya tebakan yang tidak bisa kupastikan. Sun Er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membungkuk kepada Yao Lao saat masih di udara dan berkata, meskipun saya tidak mengetahui latar belakang Pak Tua, saya yakin Anda ada hubungannya dengan Xiao Yan Gege yang mampu menyingkirkan dirinya yang melemah dari setahun yang lalu. Yao Lao sedikit tertawa, tidak menyangkal atau mengkonfirmasi hubungannya. Dengan mata indahnya menatap pria berjubah hitam itu, Sun Er tersenyum manis dan berbisik, terlepas dari apa motif asli Pak Tua mendekati Xiao Yan Gege, saya harap Anda tidak memiliki niat lain terhadapnya. Sun Er akan melihat siapa saja yang mengancam Xiao Yan Gege dengan permusuhan. Tuan tua mungkin sangat kuat tetapi percayalah, saya memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. CK. Gadis yang kuat. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tertegun saat berkomentar. Satu-satunya harapan saya adalah agar Xiao Yan Gege tidak tertipu dan disakiti oleh orang lain. Dengan sedikit senyuman, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata, ini sudah larut. Saya harus pulang. Saya harap Anda tidak memberitahu Xiao Yan Gege apa yang telah Anda saksikan malam ini. Yakinlah. Saya tidak akan menyebutkan satu kata pun. Yao Lao menggangkun kepalanya. Di dalam dirinya, dia dengan bercanda menambahkan, karena dia sendiri telah menyaksikan semuanya. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er tersenyum. Saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun sejenak, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telapak tangannya. Sun Er terkejut saat dia menatap botol giok. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu. Setelah menggunakan teknik rahasia, kamu sepertinya akan lemah selama beberapa hari ke depan. Botol ini berisi Energy Replenishment Powder. Simpan dan pulihkan dengan cepat. Jika tidak, seseorang akan merasa sakit hati melihat penampilan Anda yang tidak sehat. Kata Yao Lao acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah kecil Sun Er menjadi merah.
Membawa botol giok di tangannya, dia mengangguk penuh syukur pada pria berjubah hitam itu sebelum dengan ringan menekan kakinya di udara. Tubuhnya dengan cepat melesat ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan melihat sosok yang menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Oh saat itu, ketika kamu diam-diam memasuki kamar gadis itu dan secara aneh muncul dengan ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah, kamu secara tidak sengaja memegang dari hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, keberuntungan adalah sesuatu yang membuat orang lain iri." Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena insiden di masa kecil mereka, Sun Er yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti yang dia berikan pada orang lain. Tentu saja, pemikiran hipotetis ini tidak memiliki air di depan kenyataan. Hehe, dia diam-diam memasuki hati seorang gadis pada saat yang paling rapuh dan secara tidak sengaja meninggalkan kenangan yang hanya terdiri dari dirinya di dalam hatinya. Tertawa sedikit dengan bangga, Xiao Yan menangkupkan tangannya ke belakang kepalanya dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat melesat ke arah rumah klan Xiao. Begitu dia sampai di rumah klan Xiao, Xiao Yan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er tidak memperingatkannya tentang kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas ke kamarnya, dengan lembut menutup pintu di belakangnya saat dia melakukannya. Di kamarnya, Xiao Yan buru-buru melepas jubah hitam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dan dengan malas bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, malam yang indah." Keesokan paginya di rumah klan Jialai. Ekspresi Jialai Bi saat ini suram dan menakutkan. Benang aura dingin dipancarkan dari tubuhnya, menakuti pelayan wanita cantik yang berlutut yang gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya ke seberang ruangan tempat Liu 11 tinggal, Jialai Bi berkata dengan tajam, "Kamu mengatakan bahwa Liu 11 telah menghilang?" "Ya, pemimpin klan. Kemarin, pelayan rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan baru bangun keesokan paginya. Tuan Liu 11 sudah hilang saat itu. Pelayan rendahan ini telah meminta penjaga di luar tetapi mereka juga belum melihat Tuan Liu 11. Pelayan wanita itu dengan hati-hati berkata sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, saya belum mendeteksi dia pergi. Selain itu, ada penjaga tingkat dousi yang ditempatkan di dua pintu masuk ke rumah klan Jialai. Dengan kemampuan Liu 11, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang menyadarinya. Gadis ini juga tidak tahu." Wajah gadis pelayan itu abu. Dia takut Jialai Bi akan menyalahkannya. Jialai Bi merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan wanita yang gemetar itu. Perlahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat tindakan Jialai Bi, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Tubuh berlututnya bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat dia berjalan melewati ruangan yang sunyi, Jialai Bi tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya menatap tumpukan kecil abu di sudut ruangan. Dengan jantung berdebar kencang, Jialai Bi membungkuk. Dia menggunakan jarinya untuk mengekstrak beberapa bubuk dan mengendusnya di bawah hidungnya. Seketika, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jialai Bi menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba merasa kakinya sedikit mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali datang dari dalam hatinya. "Liu 11, sebenarnya dibunuh di bawah pengawasan saya? Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.